Tuhan Yesus berkata bahwa ketika dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang. Hal ini yang dikerjakan oleh Yesus. Hal ini juga yang diajarkan Yesus kepada para muridnya, kepada para rasulnya, sampai kepada zamannya Paulus, bahkan sampai zaman kita sekarang. Bahwa sesungguhnya prinsipnya ketika kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bersamaan pribadi Tuhan Roh Kudus sudah berdiam dalam kehidupan kita. Dan ketika kita telah dipenuhi oleh kuasa oleh Roh Kudus, sesungguhnya kuasa itu adalah bukan untuk kita nikmati untuk diri kita sendiri, tapi kuasa itu juga untuk menolong banyak orang lain untuk mengalami kerajaan Tuhan. Dan yang membuat orang tidak mengalami kerajaan Tuhan yang ada di luar sana, membuat orang-orang belum mengalami akan pemerintahan Tuhan, adalah keterikatan oleh kuasa dan jerat dan tipu muslihat iblis. Nah, Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk kita mengusir setan. Baik di tempat-tempat, di wilayah, di teritorial, bahkan di pribadi-pribadi, di etnis, di kelompok, di komunitas. Mereka membutuhkan pemerintahan Tuhan. Namun mungkin ada selubung yang menutupi hati dan pikiran dan hidup mereka. Baik itu dengan gaya hidup, kebiasaan, bahkan tradisi, budaya yang ada yang sudah dicengkram dengan tipu daya, kebiasaan, kejahatan-kejahatan, kepercayaan-kepercayaan yang keliru, budaya yang keliru yang hadir dari oleh kuasa kegelapan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, komunitas para murid Kristus, kita nggak bisa berdiam diri. Kita ada di tengah dunia yang rusak, yang jahat. Namun tanggung jawab kita lah ketika kita berada di tempat tertentu. Secara spesifik di tempat tertentu adalah tanggung jawab kita untuk menghadirkan kerajaan Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan di situ. Dan yang perlu kita pahami dan kita renungkan dan kita lakukan adalah kita perlu mengusir roh teritorial di tempat itu. Bukan kepada orang saja, tertentu saja, pada etnis kelompok orang tertentu saja, ke people group tertentu saja, tetapi kepada teritorialnya. Karena terkadang orang tidak mengalami sesuatu untuk dibukakan, mengalami Injil yang memerdekakan, karena masih ada kerajaan lain yang memerintah di daerah situ, memerintah hidupnya. Hidupnya masih dikuasai oleh kuasa si jahat, si iblis. Tapi kabar baiknya, di dalam diri kita yang percaya, di dalam diri kita sebagai murid Kristus, di dalam diri kita sebagai para saksinya, hamba-hambanya, kita memiliki kuasa dari Roh Kudus untuk mengusirnya. Sebab itu beritakan Injil, usir setan. Beritakan Injil, sembuhkan yang sakit. Beritakan Injil dan hadirkan kerajaan Tuhan. Lingkungan orang-orang di sekitar kita, di people group di mana kita berada, yang Tuhan izinkan tempatkan kita di sana, mengkondisikan kita ada di sana. Oikos, orang sehari-hari di seputaran kehidupan kita membutuhkan kerajaan Tuhan. Oleh sebab itu, mulailah berdoa menghadirkan, mulailah mendeklarasikan, menghadirkan kerajaan Tuhan, dan mulai usir, dan mulai beritakan Injil kerajaan sorga. Mereka membutuhkan hal itu. Ingat, kadang-kadang kata-kata rohani kita dibatasi oleh tipu daya cengkraman kuasa si jahat atas orang tersebut. Tapi kabar baiknya, kita bukan cuma punya berita, tapi kita juga punya kuasa. Kita bukan cuma memiliki kata-kata, tapi kita memiliki urapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menghadirkan kerajaan Tuhan, selamat memperluas kerajaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dan Injil kerajaan. Tuhan Yesus memberkati.